Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mpok Hani. Saya akan berbagi dengan kalian tentang seputar dunia parenting serta inspiratif terkait pendidikan anak usia dini. Saya berharap video-video di channel ini dapat memberikan inspirasi dan informasi yang berguna bagi setiap orang tua, pendidik, atau siapapun yang peduli pada perkembangan anak-anak. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Mari kita mulai petualangan bersama Mpok Hani. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti SPD MPD. Saya Hani Hadiati dengan NIM 18622.587 dari Prodi PG PAUD semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Apa sih pengertian dari konsep dan prinsip belajar? Mari kita simak secara bersama-sama. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, baik tingkah laku dan interaksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain pada individu yang belajar. Sedangkan pengertian prinsip belajar merupakan landasan berpikir dan landasan berpijak, serta sumber motivasi, agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dan baik antara pendidik dengan peserta didik. Adapun prinsip belajar yaitu, yang pertama, perlu adanya kombinasi dari strategi untuk mempertahankan perhatian dan meningkatkan motivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan mampu memacu prestasi siswa. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran, mendorong keterlibatan siswa untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam proses belajar, memperkuat pemahaman dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan serta mendukung. Yang ketiga, keterlibatan langsung dalam pembelajaran memberikan pengalaman nyata kepada siswa dan membantu mereka mengaitkan teori dengan aplikasi praktis. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mereka. Yang keempat, mendukung materi pembelajaran secara teratur dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, membantu memperkuat pemahaman dan ingatan, serta meningkatkan kemampuan untuk mengingat informasi dalam jangka panjang. Yang kelima, mengintegrasikan sifat-sifat yang merangsang dan menantang dalam materi pembelajaran, dapat membantu siswa merasa terlibat, memicu minat mereka, dan mendorong mereka untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam. Yang keenam, memberikan umpan balik yang konstruktif dan penguatannya tepat dapat membantu memotivasi siswa, meningkatkan kinerja mereka, dan memperkuat hasil belajar yang diharapkan. Pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu desain atau rancangan yang menggambarkan suatu proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu desain atau rancangan yang menggambarkan suatu proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan nyata atau perbuatan pendidik pada saat mengajar yang berdasarkan pada tujuan instruksional dalam satuan pelajaran untuk mempengaruhi anak didik agar dapat mencapai tujuan pengajaran secara efektif. Mari kita kupas tuntas tentang apa saja model dan strategi pembelajaran yang efektif bagi anak usia dini. Adapun model-model pembelajaran bagi anak usia dini antara lain yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model ini paling awal digunakan di TK yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak.
Yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok, adalah pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Guru mengelola kelas dengan efektif dan siswa dapat saling membantu. Yang ketiga yaitu model pembelajaran area, lebih memberikan kesempatan pada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai minatnya, untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan membantu anak untuk melakukan pilihan kegiatan. Yang keempat yaitu model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Cycle Time, adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran dan sentra bermain. Guru duduk bersama dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Model ini dapat mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik dalam berbagai aspek perkembangan serta seimbang dan serba seimbang. Untuk strategi pembelajaran meliputi yang pertama yaitu kegiatan eksploratori, adalah jenis kegiatan pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, menyelidiki dan menemukan informasi baru melalui pengalaman secara langsung. Yang kedua yaitu penemuan terbimbing, adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bimbingan pada siswa untuk menemukan konsep atau pengetahuan tertentu sendiri melalui serangkaian pertanyaan atau petunjuk yang dibuat sedemikian rupa. Mereka dapat menemukan pengetahuan atau konsep secara mandiri. Yang ketiga yaitu strategi pemecahan masalah, adalah anak-anak merencanakan, mengamati hasil tindakannya dan merumuskan kesimpulan yang sistematis untuk mengatasi kesulitan atau tantangan tertentu. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran diskusi, adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam percakapan terstruktur tentang materi yang mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis dan berbagi pandangan serta pengetahuan mereka. Yang kelima, strategi belajar kooperatif, adalah strategi yang melibatkan anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok yang cukup kecil. Anak dapat berpartisipasi dalam tugas bersama yang telah ditentukan dengan jelas, tetapi tidak terus-menerus dan diarahkan secara langsung oleh guru. Yang keenam, demonstrasi adalah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara memperlihatkan proses terjadinya sesuatu dan bagaimana tugas dilaksanakan. Yang ketujuh yaitu pembelajaran langsung, adalah strategi yang digunakan untuk membantu anak-anak mengenal istilah faktual dan kebiasaan. Strategi ini dianggap paling tepat sesuai dengan waktu yang disediakan dan mengarahkan anak-anak melalui langkah yang jelas, sehingga anak-anak dapat memberikan respon yang relatif cepat. Apa saja konsep pembelajaran anak usia dini? Mari kita simak uraian berikut ini. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kemudian yang kedua yaitu bermain melalui kegiatan bermain. Ketiga, kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu. Yang keempat, menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. Yang kelima, adanya lingkungan yang kondusif. Yang keenam yaitu menggunakan berbagai model pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama. Kemudian yang kedelapan yang menggunakan media dan sumber belajar. Yang kesembilan yaitu pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar. Adapun strategi dan pembelajaran yang telah digunakan di sekolah PAUDku TPA Nurul Huda Sukamana adalah menggunakan model pembelajaran klasikal, di mana guru mudah untuk menguasai kelas sehingga mudah dalam mengorganisasi kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang banyak, mudah untuk mempersiapkan dan melaksanakan. Guru dengan mudah menerangkan pelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam hal waktu, memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman dan bahan pembelajaran yang luas sehingga membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian. Sedangkan strategi pembelajaran yang telah digunakan adalah strategi demonstrasi, yang mana anak dapat dengan mudah memperoleh penjelasan yang lebih menarik serta lebih menantang tentang caranya mengerjakan sesuatu atau proses terjadinya sesuatu. Dan strategi pembelajaran langsung, yang mana guru dapat mengetahui hasil belajar anak secara langsung. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan menginspirasi bagi Anda sekalian. Jangan ragu untuk memberikan like, bagikan dan silakan berlangganan di channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Kami berharap Anda kembali menonton video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah terinspirasi dan terus berkarya.